Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi itu ada satu rumus, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Oh iya, harta, utang, dan modal itu kan juga punya nama lain ya. Nah, harta atau aktiva atau aset, utang atau kewajiban, modal atau ekuitas. Kalian mau menggunakan rumus yang atas maupun yang bawah itu sama aja, sama-sama benar. Nah, di bagian harta itu ada akun kas, piutang atau beban yang diberi muka, perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, tanah. Selain ini juga ada harta tak berwujud seperti hak paten dan lain sebagainya. Nah, di bagian hutang itu ada utang usaha kurang dari setahun, yang berarti dia adalah utang jangka pendek, dan utang bank. Utang bank ini umumnya di atas tahun, maka dia dikategorikan sebagai utang jangka panjang. Jadi di bagian utang ini hanya ada dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Di bagian modal itu ada investasi, pendapatan, beban, life atau pengambilan pribadi. Nah, untuk akun-akun yang berkaitan atau bernama seperti ini, maka dia akan masuk ke kolom harta. Dan untuk akun-akun seperti utang, itu masuknya ke kolom utang. Dan akun-akun yang terkait dengan investasi, beban, life atau pengambilan pribadi akan masuk ke bagian modal. Pada setiap transaksi dalam akuntansi itu, setidaknya dia akan menyebabkan perubahan pada minimal 2 akun. Contoh, semisal mendapatkan kas hasil dari balas jasa yang dilakukan, maka akun yang terkait adalah kas dan pendapatan. Atau semisal membeli perlengkapan yang dibayar setengahnya, maka akun yang terkait adalah perlengkapan, kas, dan hutang. Yuk kita masuk ke dalam transaksi. Pada tanggal 1 Januari, Mulan menyetorkan uangnya sebesar 4 juta sebagai investasinya untuk membuka salonnya yang diberi nama Salon L. Dilihat ada kata kunci investasi. Di sebelah sini ada reminder untuk kalian masuk ke kolom harta, utang, atau modal akun tersebut. Dikatakan di sini adalah investasi, maka akun yang terkait pasti masuk ke modal karena di sini ada tulisannya investasi dan modal. Nah, dikatakan juga disetorkan uangnya sebesar 4 juta untuk membuka salon, yang berarti uangnya ini menjadi harta perusahaan, maka dia akan menambah di kolom harta. Persamaan dasarnya seperti ini. Pada tanggal 1 Januari, kasnya bertambah 4 juta, kemudian di sisi modal juga bertambah 4 juta. Kita lihat transaksi kedua. Pada tanggal 5 Januari, Salon L membeli perlengkapan sebesar 500.000 secara kredit. Perlengkapan masuk ke kolom mana? Harta. Bertambah atau berkurang? Kalau dia membeli, berarti akan bertambah. Dibeli secara kredit, berarti membelinya secara hutang, maka kolom hutangnya juga akan bertambah. Persamaan dasarnya akan menjadi seperti ini. 5 Januari, perlengkapan yang dibeli bertambah sebesar 500.000, kemudian karena membeli secara kredit, maka hutang bertambah 500.000. Di bagian atas adalah transaksi sebelumnya, yaitu penyetoran atau investasi awal sebesar 4 juta. Kemudian di sini ada saldo. Saldo ini akan menjumlahkan antara transaksi sebelumnya dan transaksi yang terjadi pada hari tersebut. 4 juta karena pada transaksi hari tanggal 5 Januari tidak ada, maka tulis kembali 4 juta. Pada tanggal 1 tidak ada, maka 500.000 ya, turun ke bawah. Kemudian pada kolom hutang, di atas tidak ada, maka ditambahkan 500.000. Begitu juga pada modal. Kemudian kita akan uji coba apakah harta sama dengan utang tambah modal. Caranya adalah menjumlahkan sisi kolom harta semua, kemudian dihitung apakah sama dengan jika utang tambah modal. 4 juta ditambah 500.000, maka hasilnya adalah 4.500.000. Kemudian sisi utang dan modal 500.000 ditambah 4 juta, maka hasilnya adalah 4.500.000. Karena nilainya sama, maka dikatakan balance.
Transaksi ketiga, pada tanggal 6 Januari, salon L membeli peralatan sebesar 1 juta secara kredit. Membeli peralatan masuk ke kolom mana? Kolom harta. Bertambah atau berkurang? Bertambah, karena pembeliannya secara kredit, yang berarti sisi utang akan bertambah. Persamaan dasarnya akan menjadi seperti ini. Pada tanggal 6 Januari, peralatan bertambah sebesar 1 juta dan sisi utang juga bertambah 1 juta karena pembelian secara kredit. Sebelumnya ada saldo hasil dari penjumlahan transaksi sebelum-sebelumnya. Maka kita akan jumlahkan 4.500.000, kemudian ditambah 1.500.000 ditambah 1 juta, maka hasilnya 1.500.000, kemudian 4 juta. Kemudian kita akan mencari tahu apakah harta itu balance dengan utang ditambah dengan modal. Maka kita akan jumlahkan 4 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta, hasilnya adalah 5.500.000. 1.500.000 ditambah 4 juta, hasilnya juga 5.500.000. Berarti untuk transaksi ini dan sebelum-sebelumnya sudah balance. Transaksi keempat, pada tanggal 8 Januari, salon L memperoleh pendapatan dari hasil potong rambut keren sebesar 350.000. Memperoleh pendapatan, maka dia akan masuk ke dalam kolom yang mana? Kolom modal. Bertambah atau berkurang? Karena memperoleh berarti bertambah. Kemudian akun apa lagi? Memperoleh pendapatan. Kira-kira apa sih yang diperoleh? Kita mendapatkan apa? Kas. Kas masuk ke dalam kolom apa? Harta. Bertambah atau berkurang? Bertambah, karena kita memperoleh, yang berarti kita mendapatkan. Maka transaksi pada persamaan dasarnya akan menjadi seperti ini. Pada tanggal 8 Januari, kasnya bertambah sebesar 350.000, kemudian di sisi modal bertambah sebesar 350.000. Kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya. 4 juta ditambah 350.000, hasilnya adalah 4.350.000. Kemudian ditambah 500.000 dan kemudian ditambah 1 juta. Lalu di bagian utang dan modal 1.500.000, 4 juta ditambah 350.000, hasilnya adalah 4.350.000. Jangan lupa kita cari tahu apakah mereka ini balance atau tidak. Kita jumlahkan dulu. 4.350.000 ditambah 500.000 ditambah 1 juta, maka hasilnya adalah 5.850.000. 1.500.000 ditambah 4.350.000, maka hasilnya adalah 5.850.000. Berarti sudah balance. Transaksi keempat, pada tanggal 10 Januari, salon L membayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar 400.000. Membayar sebagian utang, berarti kolom utang yang akan berperan di sini. Membayar sebagian utang. Kalau utang kita sudah dibayar, berarti utang kita berkurang atau bertambah? Berkurang. Berarti nanti di kolom utangnya akan berkurang. Membayar dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kas. Ketika kita membayar, kas kita akan berkurang atau bertambah? Berkurang. Maka persamaan dasarnya akan menjadi seperti ini. Pada tanggal 10 Januari, kasnya berkurang sebesar 400.000, kemudian kolom utangnya juga berkurang sebesar 400.000. Kita jumlahkan 4.350.000 dikurang 400.000, hasilnya adalah 3.950.000. 500.000 sisinya kosong, maka menjadi 500.000. Begitu juga dengan 1 juta. 1.500.000 dikurang 400.000, maka hasilnya adalah 1.100.000. Di sisi ini karena kosong, maka sama hasilnya. Kita balancekan lagi. Apakah harta sama dengan utang ditambah modal? 7.950.000 ditambah 500.000 ditambah 1 juta, hasilnya adalah 5.450.000. 1.100.000 ditambah 4.350.000, hasilnya adalah 5.450.000. Berarti hasilnya sudah balance. Masuk ke transaksi kelima. Pada tanggal 14 Januari,
salon L menerima kas sebagai upah alias wajah pengantin sebesar 1.200.000. Menerima kas. Kas masuk ke dalam kolom harta. Ketika menerima, maka kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah karena menerima. Upah rias wajah. Ingat ya, upah rias berarti sama dengan pendapatan. Pendapatannya bertambah atau berkurang? Bertambah karena menerima. Maka persamaan dasarnya akan menjadi seperti ini. 14 Januari, kasnya bertambah sebesar 1.200.000, kemudian di sisi kolom modal bertambah juga sebesar 1.200.000, kemudian dijumlahkan. 3.950 ditambah 1.200.000 hasilnya adalah 5.150.000. Bagian perlengkapan dan peralatan, karena pada tanggal 14 Januari tidak ada, maka mengikuti saldo sebelumnya. Begitu juga dengan kolom utang. Bagian modal, 4.350.000 ditambah 1.200.000 hasilnya adalah 5.550.000. Kita lihat apakah mereka balance atau tidak. 5.150.000 ditambah 500.000 ditambah 1 juta hasilnya adalah 6.650.000. 1.100.000 ditambah 5.550.000 hasilnya adalah 6.650.000. Maka hasilnya sudah balance. Transaksi ke-6. Pada tanggal 17 Januari, salon L memberi perlengkapan seharga 200.000, yang mana baru dibayarkan setengahnya, sisanya baru dibayar bulan depan. Membeli perlengkapan masuk ke dalam kolom harta, bertambah karena membeli. Kemudian pembayarannya bagaimana? Membayar setengahnya, yang berarti kita sudah membayar setengahnya, kemudian setengahnya lagi masih utang. Setengahnya ini bayar menggunakan kas. Kasnya berarti berkurang. Maka nanti pada kolom harta, kasnya juga berkurang. Sisanya dibayarkan bulan depan, berarti hutang. Hutangnya berarti akan bertambah karena membeli dan masih ada hutang. Transaksi ini akan menjadi seperti ini pada persamaan besar. Pada tanggal 17 Januari, kasnya berkurang 100.000 karena sudah dibayarkan setengahnya. 200.000 setengahnya adalah 100.000. Kemudian pada kolom perlengkapan bertambah sebesar 200.000 karena pembeliannya seharga 200.000. Dan pada sisi utang bertambah sebesar 100.000 karena setengahnya akan dibayarkan bulan depan. Setelah itu kita akan menjumlahkan 5.150 dikurang 100.000 adalah 5.050.000. 500.000 ditambah 200.000 maka hasilnya adalah 700.000. Peralatan pada tanggal 17 Januari tidak ada, maka sama seperti saldo sebelumnya. Kemudian 1.100.000 pada kolom utang bertambah 100.000 maka menjadi 1.200.000. Pada sisi modal 5.550.000 sama seperti saldo sebelumnya karena tanggal 17 tidak ada transaksi. Kita cek apakah balance atau tidak. 5.050.000 ditambah 700 ditambah 1 juta hasilnya adalah 6.750.000. 1.200 ditambah 5.550.000 hasilnya adalah 6.750.000. Maka hasilnya sudah balance. Nah, pembalansan ini sebenarnya berfungsi untuk mengecekkan 2 kali atau pencegahan. Khawatir apabila ada kesalahan hitung, yang apabila salah hitung, maka ke bawahnya akan salah semua. Maka diupayakan dengan membalanskan per transaksi. Transaksi ke-7. Pada tanggal 22 Januari, salon L membayar beban seperti gaji karyawan, biaya air, listrik, dan telepon sebesar 800.000. Membayar beban. Beban masuknya kolom mana? Modal, karena namanya juga sudah beban, pasti akan mengurangi modal. Nah, dia membayar menggunakan apa? Menggunakan kas. Kasnya berkurang atau bertambah? Berkurang, karena membayar. Maka transaksinya akan menjadi seperti ini pada persamaan dasar. Pada tanggal 22 Januari, kasnya berkurang sebesar 800.000, modalnya juga berkurang sebesar 800.000. Kita jumlahkan 5.050.000 dikurang 800.000 sama dengan 4.250.000. Kolom perlengkapan, peralatan, dan utang akan sama seperti saldo sebelumnya karena tidak ada transaksi pada tanggal 22 Januari. Pada sisi modal, 5.550.000 dikurang 800.000 hasilnya adalah 4.750.000. Kita cek apakah balance atau tidak.
4.250.000 ditambah 700 ditambah 1 juta, hasilnya adalah 5.950.000. 1.200.000 ditambah 4.750.000, hasilnya adalah 5.950.000. Berarti hasilnya sudah balance. Transaksi ke-8. Pada tanggal 31 Januari, salon L menghitung persediaan perlengkapan yang tersisa. Dan setelah pengecekan, terhitung bahwa perlengkapan senilai 450.000 telah terpakai. Kalau sudah terpakai, berarti perlengkapan ini sebesar 450.000 ini sudah tidak ada ya. Perlengkapan itu masuk ke kolom mana? Harta. Hartanya berkurang atau bertambah sih? Kalau namanya sudah terpakai, berarti sudah berkurang. Maka nanti di bagian harta akan berkurang. Kemudian bagian mana lagi yang akan berkurang? Bagian modal. Kenapa? Karena perlengkapan yang sudah terpakai akan menjadi beban, dan beban masuk ke dalam kolom modal. Transaksi ini akan menjadi seperti ini pada persamaan dasar. Nah, kita lihat pada bagian kolom kas, peralatan, dan utang akan kosong, dan jumlahnya akan mengikuti saldo sebelumnya karena tidak ada transaksi pada tanggal itu. Dilihat pada kolom perlengkapan. Pada kolom perlengkapan berkurang sebesar 450.000. Kenapa? Karena telah terpakai. Karena telah terpakai, maka perlengkapannya akan berkurang. Begitu juga di bagian kolom modal. Karena telah terpakai, maka sudah menjadi beban. Beban akan masuk ke kolom modal. Beban akan mengurangi modal, maka berkurang sebesar 450.000. Mari kita jumlahkan. 700.000 dikurang 450.000, hasilnya adalah 250.000. Kemudian di bagian modal, 4.750.000 dikurang 450.000, maka hasilnya adalah 4.300. Kita lihat apakah hasilnya balance atau tidak. 4.250.000 ditambah 250.000 ditambah 1 juta, hasilnya adalah 5.500. 1.200.000 ditambah 4.300, hasilnya juga 5.500. Maka hasilnya adalah balance. Nah, ketika dijadikan 1, maka hasilnya akan seperti ini. Mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Terlihat saldonya adalah 5.500 sama dengan 5.500, yang berarti persamaan dasar ini benar. Kenapa ada garis 2 di bawah angka 5.500? Ini, garis 2 ini menandakan bahwa tidak ada transaksi lagi di bawahnya. Maka diberi tanda garis 2, yang berarti transaksinya sudah selesai. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.